Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh. Kita masuk ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak akan meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan, siap diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita mau katakan, dengan apa kita akan membalas kasihnya Tuhan? Yang kita boleh terima dari Tuhan. Dengan apa kau membalas cintamu ya Tuhan? Selain kita mau selalu bersyukur buat Bapa kita yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih. Terima kasih Tuhan yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yes Lord, Kau setia, selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku
membalas cintamu. Katakan, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan. Yes Lord, Engkau setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur. Kami mau senantiasa bersyukur Tuhan yang setia. Karena Engkau setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Anugerah demi anugerah kami boleh melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kami senang, ketika kami gembira, ketika kami bahagia, kami boleh tersadarkan bahwa kami selalu bersyukur. Bahkan ketika kami di saat-saat sulit, di saat-saat susah, di saat-saat gundah gulana, kami juga mau bersyukur karena Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kesempatan kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh datang beribadah, bahkan Tuhan sendiri yang boleh mengundang kami untuk kami boleh hadir dalam ibadah-Mu pagi ini. Kami bersyukur untuk kerinduan di dalam hati kami yang menggerakkan hati kami untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan. Dan terlebih lagi kalau pada pagi ini kami boleh bersyukur bukan hanya kami beribadah. Kami merayakan ulang tahun gereja kami yang kedua, Gereja Petra Indonesia. Bahkan 20 tahun Tuhan sudah menuntun, memimpin bersama-sama GKRI Petra. Kami bersyukur, berterima kasih. Ada masa-masa senang, ada masa-masa gembira, ada masa-masa yang sulit. Dan kami yakin dan percaya Tuhan kerjakan itu semua di dalam kehidupan gereja-Mu, Gereja Petra Indonesia. Itu semua boleh terus menumbuhkan iman rohani kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami. Berkati setiap pujian kami. Berkati setiap doa kami. Berkati setiap firman Tuhan. Sehingga pagi ini kami boleh membawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Mari kita bersorak-sorai Tuhan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudara dan saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapakah dapat lawan kita? Haleluya. Mari kita kibarkan panjinya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, yes. Kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua tangannya di atas. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara dan saya boleh lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Bangkit gereja Petra, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Wow, berikan sorak-sorai buat dia. Saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Tunjuk sebelahmu, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari, kita lebih dari pemenang. Kita lebih, sekali lagi saya lebih dari pemenang. Saya lebih, tunjuk kanan kirimu. Kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada saudara. Mari kita bangkit berdiri. Katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yeay. Berikan sorak-sorai lebih keras lagi buat pemenang-pemenang dunia ini. Kristus bersama dengan kita. Haleluya. 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 Kasih setia Tuhan tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Saya percaya kita mau menari dan memuji Tuhan karena kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Amin.
Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari memuji nama Tuhan, ku mau menyanyi menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan kekal selama-lamanya, setia dalam hatiku. Yang wanita saja katakan, kasih setia Tuhan. Kasih setiamu Haleluya. tak lekang oleh panas, Amin. tak lapuk oleh hujan. Yang pria katakan, kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari memuji nama Tuhan, ku mau menyanyi menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan Kekal selama-lamanya, setia dalam hatiku, setia dalam hatiku, setia dalam hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, Bapak kita adalah Bapak yang begitu setia. Oleh sebab itu kata pemazmur, saya boleh aman tinggal bersama dengan Tuhan. Lebih dari harta, lebih dari segala yang kita miliki, Tuhanlah Engkau segalanya buat kami. Engkau menunjukkan kasih setiamu Tuhan. Bagaimana Engkau memimpin gereja ini, bagaimana Engkau memimpin keluarga kami. Dan Tuhan memberikan segala yang kami perlukan. Meskipun kami tidak setia, seringkali kami tidak setia, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan kita mau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, amin. Haleluya. Yes Lord, Bapa Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Senanglah jiwaku aman bersamamu. Dari harta, Engkaulah segalanya buat kami Tuhan. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Yes Lord, thank you Jesus. Perlu Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Setiamu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, Engkau mulia Tuhan. Kau mulia, senanglah jiwaku, aman bersamamu. Harta kaulah segalanya, segalanya. senanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selama-lamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku seakan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Ini iman kami Tuhan, dan ini janji kami pagi hari ini. Sekali Yesus, karena kasih kami boleh ada sekarang. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus,
harapanku seakan hilang karena kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, biar ini jadi doa kita dan iman kita. Apapun masalahmu, selalu ada harapan dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku seakan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar Tuhan, sekali kami sudah Kau panggil dan mengikut Engkau, maka tidak mungkin kami tidak selama-lamanya mengikut Engkau. Bahkan kami percaya ketika kami ingin mencoba tidak lagi mengikut Engkau, Engkau tetap setia menguatkan kami untuk tetap mengikut Engkau. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur pada ibadah kami pada pagi hari ini, kami rindu sekali lagi firman-Mu boleh menjadi tuntunan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami dan tolong hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Mari kita terlebih dahulu membaca satu ayat dari Kejadian pasal 31, hanya ayat yang ke-24. Kejadian pasal 31 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan sesuai yang sudah ditayang di Videotron. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saya ulangi sekali lagi, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ayat ini sebetulnya punya background demikian. Yakub setelah terpaksa harus meninggalkan kampung halamannya di Beersheba, pergi ke rumah pamannya Laban. Singkat cerita akhirnya justru dia menjadi menantu daripada pamannya Laban. Dan waktu berjalan dengan cepat, 20 tahun dia sudah tinggal di rumah pamannya yang sekarang sudah menjadi mertuanya. Dan sepanjang 20 tahun itu dia beristri 4 gitu ya. Dan punya 11 anak laki-laki. Dan anak laki-lakinya yang paling bungsu waktu itu adalah Yusuf.
Tetapi walaupun Yusuf ini adalah anak bungsunya, tetapi di hati dia Yusuf adalah anak sulungnya. Sebab Yusuf ini dilahirkan dari Rahel, istrinya yang disayangi. Anak sulung daripada Rahel. Nah 20 tahun itulah setelah Yakub berada di rumah Laban mertuanya dan sudah kaya raya. Sebetulnya ya apalagi sih yang dipikirin, anak sudah 11 gitu ya, laki yang laki loh ya. Lalu kaya raya bahkan sudah lebih kaya daripada mertuanya. Apalagi sebetulnya kurangnya. Ya kan? Tetapi saya percaya Yakub itu sebetulnya tidak kerasan ada di rumah pamannya. Yang sudah menjadi mertuanya walaupun lebih kaya daripada mertuanya. Sebab dia terus teringat janji Allah. Baik kepada Abraham, Ishak maupun juga kepada Yakub. Bahwa tanah di tempat dia sekarang tinggal itu tanah Aram. Itu bukan tanah yang dijanjikan oleh Allah. Untuk menjadi berkat turun temurun. Tetapi Beersheba yang nantinya akan menjadi dan daerah sekitarnya yang akan disebut sebagai tanah Kanaan. Itulah tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada dirinya untuk menjadi tanah yang dilimpahkan. Tanah yang penuh dengan madu dan susunya. Itu sebabnya ketika sudah 20 tahun dia berada di rumah pamannya yang sudah menjadi mertua itu. Dia mengambil kesempatan. Ketika suatu kali Laban sedang pergi untuk memotong bulu domba. Maka dia membawa seluruh keluarganya, seluruh kekayaannya. Meninggalkan tempat Laban. Untuk kembali ke Beersheba, kampung halamannya. 3 hari kemudian setelah Laban ini selesai memotong bulu domba, dia balik ke rumah, dia kaget sekali. Wow, menantuku sudah kabur dengan membawa 4 istrinya, membawa cucu-cucuku, pamit pun enggak, kira-kira gitu. Itu alasan dia sih. Tapi sebetulnya karena dia merasa walaupun Yakub ini lebih kaya dari dia, tetapi Laban harus mengakui dia juga tambah kaya karena berkat-berkat Tuhan kepada Yakub ini nyiprat kepada dia, kira-kira begitu. Maka walaupun ada sedikit rasa iri, kok menantuku sekarang lebih kaya daripada aku, tetapi bagaimanapun aku juga tambah kaya karena keberadaan menantuku. Itu sebabnya dia tidak mau melepaskan Yakub kembali ke kampung halamannya. Maka dikatakan dikejarlah Yakub, walaupun sudah 3 hari dia meninggalkan Laban. Tetapi ketika esok harinya Laban akan berhasil menyusul Yakub. Malam hari itulah Tuhan menyampaikan mimpi kepada Laban. Mimpi yang sebetulnya bagi saya walaupun tadi dikatakan berfirman kepadanya. Ya saya baca lagi ya. Berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengata-ngatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ya, peringatan, firman. Bagi saya tetapi itu peringatan. Kalau saya boleh pakai bahasa sehari-hari seolah-olah ada unsur awas lu ya. Besok kamu berhasil mengejar. Loh, Yakub sudah lari 3 hari kok bisa kekejar? Bisa. Sebab waktu Laban mengejar, dia mengejar dengan pegawai-pegawainya yang laki-laki semua, prajurit-prajuritnya mungkin yang laki semua. Sementara ketika Yakub pergi membawa anak, istri, cucu-cucu dan ternak-ternak. Waktu Laban ngejar pasti tidak bawa ternak-ternak. Pasti lebih, walaupun sudah 3 hari lebih dulu kekejar pasti. Tetapi sebelum besok Laban bisa menemui Yakub, ada peringatan keras. Awas lo ya. Ngomong aja gak boleh yang sembarangan. Apalagi bertindak secara sembarangan. Dan ini Yakub gak tahu loh. Di luar pengetahuan Yakub, Allah menjaga Yakub dengan luar biasa. Suatu hal yang indah,
Suatu hal yang sangat luar biasa. Dan inilah bentuk penyertaan Tuhan kepada Yakub. Yakubnya sendiri mungkin masih khawatir-khawatir. Ini memang sudah 3 hari. Tetapi kira-kira disusul enggak sama pamanku Laban, sama papaku? Kalau disusul pasti kekejar. Karena kami membawa anak istri, ternak-ternak jalannya lambat. Sementara kalau papa mertuaku nyusul, bawa prajurit, bahkan mungkin naik kuda. Pasti kekejar. Tetapi di tengah-tengah ketakutan Yakub, di tengah-tengah Yakub tidak tahu kekejar atau tidak. Dan kalau kekejar apakah dipaksa harus balik. Di luar pengetahuan itu, Tuhan sudah menyatakan penyertaannya. Sosok kadang-kadang kalau kita mau jujur kita bertanya, Tuhan sebetulnya menyertai aku enggak sih? Kalau Tuhan menyertai kenapa begini, kenapa begitu? Biarlah firman yang kita baca hari ini mengingatkan kita. Seringkali penyertaan Tuhan lebih daripada yang kita rasakan. Itulah yang dialami malam itu oleh Yakub. Mungkin Yakub tidur di dalam ketakutan. Sementara Laban tidur di dalam kegirangan. Besok pasti ketangkap. Suasana yang berbeda, 2 orang yang tertidur. Tetapi yang tidur ketakutan mendapatkan penyertaan. Sementara yang tidur dengan optimisme besok berhasil mengejar Yakub. Harus terjaga dengan sangat terkaget-kaget. Sudah diancam Tuhan, awas lu ya, ngomong sembarangan aja nggak boleh, apalagi bertindak secara sembarangan. Mari kita lanjutkan. Kita melihat apa yang kemudian ketika Yakub dan Laban ini bertemu, lalu mulailah Laban bagaimanapun tetap memaksa Yakub untuk pulang. Kita baca Kejadian pasal 31 ayat 41 dan 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini jawaban Yakub ketika dia dipaksa untuk pulang, dia tidak mau. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Ayat 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, Allah yang disegani oleh Ishak, tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Dan ia telah menjatuhkan putusannya tadi malam. Singkat cerita itu ketika Laban berhasil mengejar Yakub, dia berkata, Yakub, kamu mau pulang ke kampung halamanmu itu oke-oke saja. Tetapi kenapa kamu tidak pamit? Tidak memberi kesempatan kepada aku untuk memeluk anakku, mencium cucu-cucuku. Kamu kabur begitu saja. Kalau bukan karena semalam aku dapat peringatan dari Allahmu, matilah kamu. Kira-kira begitu itu kata Laban. Maka kemudian Yakub menyatakan kalimat ini. 20 tahun aku kerja untuk mendapatkan istriku. 14 tahun. Padahal harusnya 7 tahun toh. Karena sebetulnya Yakub juga tidak pingin punya 4 istri. Pinginnya cuma 1. Tetapi ditipu oleh Laban. Akhirnya sampai istrinya 4. Dan cilakanya, kalau boleh pakai istilah cilaka, yang paling dicintai itu justru paling akhir memberikan anak. Yaitu Yusuf. Ketika sudah yang 3 yang lain memberikan 10 anak
laki-laki. Itu yang laki-laki loh ya. Kita nggak tahu yang perempuan lah ya. 20 tahun lamanya aku berada di rumahmu. 14 tahun kerja nggak digaji karena untuk mendapatkan istri. 6 tahun setelah mendapat 14 tahun tidak digaji karena untuk mendapatkan istri. 6 tahun memang kerja. Tetapi terus dicurangin sama Laban. 10 kali dikatakan. Terus menerus cara penggajian dirubah. Wah, pakai cara seperti ini Laban rugi, ganti. Cara pakai seperti ini lagi-lagi Yakub yang untung dirubah lagi 10 kali. Artinya memang di tempat itu selama 20 tahun walaupun dia dari sisi tertentu udah kaya raya, anaknya sudah 11, tetapi tetap ada sesuatu yang kurang nyaman karena pada hakikatnya itu dipakai oleh Allah untuk mengingatkan kepada Yakub, tempatmu yang sesungguhnya bukan di sini. Tanah yang kujanjikan kepadamu adalah tempat di mana dulu kamu dibesarkan, tempat di mana kamu dulu dilahirkan. 20 tahun cukup. Sekarang kau harus pulang. Maka dikatakan 20 tahun aku kerja di tempat ini. Kalau bukan karena Allah Abraham, Allah Ishak, yang disegani oleh Ishak. Wow. Luar biasa sekali. Saya mau mencoba menekankan dikatakan di sini, kalau seandainya Allah ayahku Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak. Artinya Yakub ini mendapatkan 2 teladan dari Abraham kakeknya dan dari ayahnya. Dari Abraham tidak usah ngomong. Dia mendapatkan keteladanan iman. Dari Abraham tidak usah diomong. Dia mendapatkan keteladanan untuk selalu dalam kondisi kesulitan berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan dari ayahnya sendiri dia mendapatkan keteladanan taat pada perintah Tuhan. Hormat dan takut pada Tuhan. Itu Ishak. Itu sebabnya dikatakan Allah yang disegani oleh Ishak. Dan saya percaya ekspresi Allah segan, Ishak segan kepada Allah atau Ishak hormat pada Allah itu muncul di dalam ketika dia rela oleh Abraham dipersembahkan sebagai korban bakaran. Kalau bukan karena dia hormat pada Allah, tidak mungkin seorang anak mau oleh bapaknya diikat di atas mezbah untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Itu sebabnya Yakub berkata, Allah Abraham yang mengajar aku untuk terus beriman. Allah ayahku Ishak yang mengajar aku untuk terus hormat dan beribadah kepadanya. Allah itulah yang menyertai aku. Kalau bukan karena mereka Allah daripada ayah dan kakekku, kalaupun sekarang kau melepaskan aku, dilepaskan dengan tangan kosong. Tetapi jangan lupa, bukankah tadi di dalam mimpi Allah sudah memberikan peringatan kepada Laban, mengata-ngatai pun tidak boleh, apalagi merampas ternak-ternaknya. Karena sebetulnya dari cerita ini kita bisa menarik kesimpulan, ya sudah deh enggak apa-apa. Yakub kaya raya juga, ternaknya banyak. Selama itu dia masih di rumahku, itu juga tetap kekayaanku. Tetapi begitu dia meninggalkan dengan membawa ternaknya, berarti hartaku hilang sebagian besar. Itu sebabnya niat daripada Laban jelas. Kalaupun dia mengejar, berhasil menangkap, menyusul, dan Yakub tetap mau pulang, minimal ternak-ternaknya tidak boleh semuanya dibawa. Tetapi mimpi
daripada Allah kepada Laban. Kesaksian Yakub yang begitu berani. Allah Abraham, Allah Ishak yang menjaga aku, yang melindungi aku. Ya sudah, tanpa satu kambing pun diambil balik oleh Laban. Yakub dilepas oleh Laban. Itu 20 tahun. Aplikasinya apa ya? Pikir sendiri-sendiri deh. Yang jelas kita 20 tahun bersama-sama dengan GKRI. Dan 2 tahun ini kita sudah berjalan di tempat ini oleh berkat Tuhan dengan satu nama baru. Gereja Petra. Kalau bukan Allah Abraham, kalau bukan Allah Ishak, kalau bukan Allah para rasul-rasul yang menyertai kita, tidak mungkin kita bisa ada sebagaimana ada sekarang ini. Bagaimana mungkin kita mau berpikir, bagaimana mungkin kita bisa tidak terheran-heran ketika pemerintah mengatakan tidak boleh ada ibadah secara onsite. Karena COVID sudah begitu berbahaya. 3 tahun pandemi COVID justru membawa kita punya kesempatan berpindah dari padang aran sampai ke tanah Kanaan. Gedung yang mau kita ubah menjadi seperti apa-apa, bebas-bebas kita karena milik kita. Aduh, di Pecenongan mau nambah 1 mimbar aja harus koordinasi dulu sama pemilik gedung. Ya kan ya Pak Karu? Iya, mau nambah peralatan tanya lagi, diizinkan baru iya. Mau membersihkan aja tanya lagi. Ini gedung ini sudah dipercayakan oleh Tuhan justru 3 tahun lewat pandemi. Persis 20 tahun. Tuhan mengizinkan kita bisa beribadah dengan nyaman. Tetapi Tuhan tahu tempat kita adalah di sini. Biarlah apa yang dikatakan oleh Yakub itu menjadi pengakuan kita sekarang. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah para rasul-rasul. Itulah yang menyertai kita sampai hari ini. Dan Allah yang sudah menuntun kita sampai hari ini pasti juga akan menuntun pada hari-hari selanjutnya. Biarlah itu yang menjadi keyakinan daripada setiap kita. Namun sesuai kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus ketika akhirnya Yakub melalui Kejadian pasal 31 ayat 41 dan 42 dengan begitu berani mengatakan kalimat itu. Kalau bukan Allah Abraham, Allah Ishak yang Allah yang disegani Ishak, kamu pasti memperlakukan hal yang tidak adil kepadaku, dan Yakub dilepaskan. Maka artinya yang gondelin Yakub ini sudah masalah sudah selesai. Tetapi tidak bisa dipungkirin ada satu masalah di depan yang jauh lebih besar dan yang jauh lebih ditakutin daripada Laban oleh Yakub. Siapa? Di satu sisi dia tahu dia harus balik ke tanah Kanaan. Tetapi di lain sisi ada satu ketakutan yang lebih besar yang menghantui Yakub. Securang-curangnya, selicik-liciknya Laban, dia 20 tahun aman, tambah kaya. Tetapi dia balik ke Kanaan. Walaupun dengan membawa semua keluarganya, termasuk ternak-ternak yang 20 tahun dia dapatkan di rumah Laban. Nanti ketemu Esau bagaimana? Ketakutan besar. Tetap tinggal dia tahu persis ini bukan tempatnya. Kembali dia juga ketakutan. Ada dosa besar pada masa lalu yang bisa menghancurkan semua yang sudah didapat selama ini. Tetapi luar biasa sekali. Di dalam ketidaktahuan
nanti sampai di kampung halaman apa yang terjadi? Mari kita melihat Kejadian pasal 32 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Saya mencoba menempatkan diri saya pada Yakub. 3 hari yang lalu aku masih khawatir. Disusul enggak sama papa mertuaku. Tapi kalaupun kesusul, kalaupun ketangkep, kalaupun kemudian dipaksa balik, ya sudah paling balik. Tetapi sekarang sudah dilepas. Ketika dilepas sekarang muncul kekhawatiran yang lebih besar daripada kekhawatiran ketangkep papahnya. Sama kakakku diapain ya aku? Nah, saya kadang-kadang seperti itu loh kita tuh kalau mau jujur. Kadang-kadang kalau pakai bahasa manusia loh. Menghadapi kita Tuhan tuh jadi susah. Gini salah gitu salah. Ada seorang ibu. Dia punya 2 anak. Yang satu jualan payung. Yang satu tukang penatu. Waktu musim hujan. Dia bersungut-sungut, Tuhan. Anakku ini kan yang kecil penatu. Musim hujan kayak gini kan diomelin terus sama langganannya. Ini bicara soal zaman 100 tahun yang lalu ya. Seorang penatu ya maka pakainya harus dijemur. Ini musim hujan. Dikomplain terus sama langganannya. Janjinya 2 hari diantar kok tidak diantar. Itu kalau musim hujan. Tetapi waktu musim kemarau dia juga bersungut-sungut lagi. Tuhan, anakku yang gede itu kan dagang payung. Ini musim kemarau mana laku payungnya. Nah saudara, zaman dulu tuh payung cuma untuk musim hujan. Sekarang aja cewek genit-genit, panas-panas juga pakai payung. Ya kan? Zaman dulu payung cuma dipakai waktu musim hujan. Jadi waktu musim hujan dia bersungut-sungut. Waktu musim kemarau dia bersungut-sungut. Jadi Tuhan susah kan? Sama, ada kesan seperti itu. Tuhan sudah melindungi dia. Sehingga dia tidak ditahan oleh Laban. Dilepas sekarang dia takut. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah susah oleh kesusahan kita. Kita nyusahin Tuhan tetapi Tuhan tahu caranya bagaimana menyelesaikan masalah yang membuat dia susah karena yang disusahin sama kita. Dan Tuhan menyatakan mengutus malaikat-malaikatnya. Peristiwa ini saya percaya membuat Yakub teringat waktu dia dulu lari meninggalkan rumahnya. Juga ada tangga di mana kemudian malaikat naik turun. Tetapi melalui tangga itu dan melalui malaikat itu Tuhan Yakub cuman merasakan di sini ada penyertaan Tuhan. Maka dia mengatakan disinilah Bet-El, rumah Allah. Tetapi sampai pada kejadian ini ketika malaikat Tuhan, ya, perhatikan ayat yang 1, ayat pertama 32. Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah. Beda enggak? Bedanya di mana? 2 hal. Yang pertama mimpi. Yang ini benar-benar bertemu. Bukan dikatakan mimpi loh. Bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan. Lalu disebutkan apa? Ketika Yakub melihat mereka berkatalah ini bala tentara Allah. Bala tentara Allah. Di tengah-tengah dia takut melanjutkan perjalanannya disertai oleh bala tentara Allah. Dan tempat itu dinamai Mahanaim. Artinya apa? 2 perkemahan.
Sasa bukan 2 kemah. Kalau 2 kemah nanti kesannya Yakub tidur di satu kemah, malaikat-malaikat ini tidur di kemah yang lain. Mahanaim itu artinya 2 perkemahan. Dan konsisten bahwa malaikat-malaikat itu adalah bala tentara Allah. Idenya adalah ini 2 perkemahan tentara yang menyertai perjalanan Yakub sampai ketemu dengan Esau. Wow. Saya tidak mau ceritakan selanjutnya apa yang ditemui oleh apa yang terjadi pada waktu Yakub kemudian sampai di tanah Kanaan. Tetapi saya justru cuma mau menekankan sampai pada ayat ini. Yakub waktu itu belum tahu nanti sampai Kanaan apa yang terjadi, tetapi yang dia tahu sekarang dia disertai oleh 2 perkemahan tentara Allah. Kalau 1 malaikat yang menyertai itu sudah jauh lebih dari cukup. Ini 2 perkemahan tentara menyertai Yakub. Di mana takutnya? Perlu takut. Di mana takut? Perlu khawatir. Di mana khawatir? Enggak perlu. 20 tahun kita sudah meninggalkan 20 tahun. 2 tahun kita di tempat ini. Mau takut-takut apa? Mau takut-takut apa? Enggak usah takut apa-apa. Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyertai. Kadang-kadang ada ketakutan. Baru 2 waktu yang lalu saya di persekutuan wanita ngomong, saya sebetulnya kadang-kadang juga takut. Kalau tiba-tiba mati gitu ya. Sama seperti waktu dulu waktu masih rekaman, itu berkali-kali saya ngomong, boleh enggak setiap Sabtu rekamannya jangan 2 minggu sekali. Kenapa? Kebayang enggak? Kalau hari ini Sabtu ini kita rekaman 2 kali, satu untuk yang besok, satu lagi untuk yang minggu depan. Minggu ini saya kena COVID lalu game over. Jemaat mendengar khotbah rekaman saya yang sudah rest in peace. Tetapi puji syukur 2 tahun saya tidak kena COVID. Dan ketika kena COVID gara-gara pendeta Jonathan datang ke tempat ini. Benar itu luar biasa. 2 tahun selama rekaman tidak pernah COVID. Begitu Januari Pak Jonathan mulai melayani di sini. Februari saya kena COVID. Jadi gimana saya tidak mengatakan gara-gara dia. Ya kan? Saudara, tetapi itulah pemeliharaan Tuhan, bukan? Tapi kemarin saya ngomong kalau saya takut mati apa? Dengan Tuhan memberikan gedung gereja ini beban saya jujur merasa lebih berat. Tetapi saya pikir-pikir khususnya tadi pagi ketika saya sekali lagi merenungkan firman yang saya sampaikan, saya mengatakan, lu takut apa? Bukan kamu yang memimpin gereja ini. Tetapi Tuhan. Enggak usah takut. Lu mati-mati kira-kira gitu. Itu perbincangan saya di dalam hati dengan Tuhan tadi pagi. Bukan kamu yang memimpin gereja ini. Bukan kamu yang menyertai gereja ini. Aku sudah 20 tahun menyertai dan 2 tahun di tempat ini. Aku akan melanjutkan penyertaannya. Mari kita beriman. 2 perkemahan tentara Allah. Menyertai kita kemanapun kita berjalan. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun kita tidak tahu tahun ketiga apa yang terjadi, tahun keempat apa yang terjadi. Tetapi pegang firman hari ini. Mahanaim. 2 perkemahan penyertaan Tuhan. Dengan tentara-tentaranya. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saya undang paduan suara menaikkan puji-pujian. Kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan puji-pujian. Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur. Engkau menyertai kami.
20 tahun kami bersama-sama dengan GKRI. Dan oleh pimpinan Tuhan kami boleh selama 2 tahun ini berada di dalam Gereja Petra Indonesia. Kami percaya ya Tuhan, sama seperti 20 tahun Engkau sudah menyertai kami. Sama seperti Engkau sudah 2 tahun juga menyertai di tempat ini. Sekalipun masih banyak hal yang kami tidak mengerti pada tahun-tahun selanjutnya, tapi satu hal kami tahu. Engkaulah yang sesungguhnya menyertai dan memimpin gereja kami. Bukan siapapun juga. Tetapi hanya Engkau dan hanya Engkau saja. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyatakan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk.
Mari kita masuk di dalam doa untuk menyatakan rasa syukur kita karena baik berkat-berkat Tuhan untuk kita pribadi lepas pribadi maupun rasa syukur karena penyertaan Tuhan untuk gereja kita sampai 22 tahun ini. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, hanya karena penyertaan-Mu, Allah yang selalu menyertai kami, menolong kami, terlepas kami merasakan atau tidak. Bahkan Engkau juga ya Tuhan yang memberikan kelimpahan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur ini, kami mau mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau sucikan, Engkau terima dengan senang hati. Karena kami mengumpulkan di dalam sukacita dan rasa syukur pula. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yang teduh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu, walau aku berjeri dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh korbanmu kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Tanpa Dikau, tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Mari kita masuk di dalam doa. Seperti firman yang baru saja kami renungkan ya Tuhan. Sekalipun 22 tahun lamanya kami sudah berjalan di dalam kasih Tuhan. Berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Kami harus akui, bukan berarti pada tahun-tahun yang akan datang tanpa tantangan sama sekali. Mungkin akan terjadi tantangan-tantangan lebih berat daripada yang kami alami selama ini. Tetapi kami percaya jikalaupun itu semua Engkau izinkan ya Tuhan. Supaya kami boleh lebih bersandar kepadamu. Supaya kami boleh terus-menerus merasakan perlunya penyertaan-Mu. Dan bahkan akhirnya kami juga boleh mengalami lebih besar kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Tambahkanlah iman kami seperti iman yang Kau anugerahkan kepada Abraham. Berikanlah kepada kami rasa hormat dan segan kepada Engkau ya Tuhan. Seperti yang Kau berikan kepada Ishak. Dan nyatakan penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Sama seperti yang Kau nyatakan kepada Yakub. Demikian juga atas gereja kami ini semua.
Dan kami mengucap syukur di dalam Kristus Yesus kami punya Allah yang menjadi Bapa kami. Itu sebabnya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit menyanyikan doksologi, dan setelah doksologi kami panggil dengan hormat Ibu Pendeta Ruth Kumalajaya untuk menyampaikan berkat. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia. Dulu sekarang tak berubah. hingga selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dan sambutlah berkat Tuhan dengan iman. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, walaupun sudah lewat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan.